Halo Sobat Belajar Otodidak, kembali lagi bersama channel Belajar Otodidak. Kita akan belajar banyak hal secara mandiri dan gratis. Oke, kali ini channel Belajar Otodidak punya playlist baru nih, yaitu tentang kampus dan beasiswa. Dan sekarang saya tidak sendiri, ya. Kenapa? Karena kita coba mengajak narasumber untuk gabung di Belajar Otodidak. Nih, yang belum tahu gimana studionya Belajar Otodidak bisa lihat. Cheers. Wah, keren ya, mantap. Oke. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang sharing tips mendapatkan beasiswa unggulan. Nah, buat teman-teman nih yang lagi mempersiapkan cari-cari beasiswa, yang lagi pusing gimana caranya ngejar beasiswa unggulan, karena ini menarik banget. Nah, kali ini kita bukan kedatangan ya. Kali ini kita akan berbincang langsung dengan narasumber kita, yaitu saya bacakan dulu profilnya ya. Namanya Fawas Saifullah ya. Kita panggilnya enaknya apa ya? Kak Fawas aja kali ya. Biar lebih akrab, kita panggil Kak Fawas. Dan narasumber kita pada kali ini masih muda dan lajang. Ya, yang pastinya masih muda dan lajang, dan udah lulus S2 dan S1 dari SMA, lalu lanjut S1, S2 semuanya beasiswa. Nah, kali ini kita ngebahasnya itu tentang beasiswa unggulan yang pernah diraih di salah satu jenjang pendidikannya. Siapakah dia? Kita langsung buka. Ya, sebenarnya udah ada namanya, Fawas Saifullah. Kita langsung tampilkan, buka videonya. Bentar ya, jangan. Dan inilah dia narasumber kita. Ya. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Selamat malam Kak Sultan. Semoga sehat nih. Alhamdulillah sehat juga. Lagi sibuk apa nih kira-kira? Kalau sekarang sih paling sibuk di dunia akademisi ya. Jadi nggak begitu jauh dari pengajaran dan penelitian. Luar biasa. Semoga kita doakan semoga Kak Fawas ini tetap bisa memberikan banyak kontribusi ya untuk negara dan bangsa. Amin, amin. Oke, boleh diceritain nggak Kak, beasiswa unggulan itu apa sih maksudnya? Jadi kalau beasiswa unggulan itu salah satu program ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan itu tiap tahunnya diadakan untuk mahasiswa S1, S2, dan S3. Nah, tentunya karena namanya beasiswa unggulan, jadi ada beberapa hal yang itu membedakan dengan beasiswa yang lain. Salah satu yang ditonjolkan dari beasiswa unggulan adalah adanya sebuah prestasi yang kemudian itu bisa dikatakan kalau misalnya awardee-nya itu adalah orang yang berprestasi. Jadi penekanannya bukan pada ketidakmampuan finansial misalnya kemudian didukung, tapi ada mahasiswa yang berprestasi dan harus disupport oleh pemerintah. Jadi begitu kurang lebih Kak Sultan. Kalau beasiswa unggulan sendiri, dia itu buat perguruan tinggi negeri saja atau bisa ke PTS juga Kak? Kalau untuk saat ini sih hanya untuk perguruan tinggi negeri ya, dan itu juga syaratnya itu minimal akreditasinya itu B ya gitu. Jadi teman-teman ke perguruan tinggi negeri apa saja itu bisa, tapi dilihat akreditasinya gitu. Ketika akreditasinya B apalagi A, nah itu bisa gitu, tinggal diajukan saja begitu. Terus untuk skup ataupun ruang lingkup jurusannya bebas atau terbatas kira-kira? Nah, kalau untuk jurusannya sendiri sih sejauh ini yang saya tahu bebas ya. Jadi jadi ada akreditasi jurusan, ada akreditasi universitas juga kan. Nah, tapi sama jurusan juga yang akreditasinya minimal B. Gitu. Selama akreditasinya minimal B, itu bisa diajukan untuk beasiswa unggulan gitu. Nah, satu lagi nih Kak. Beasiswa unggulan ini hanya dalam negeri saja atau bisa buat luar negeri? Kalau yang saya tahu sih, gitu. Ya, kalau yang saya tahu sih memang untuk beasiswa unggulan ini banyakkan di dalam negeri ya gitu. Jadi awardee-nya itu. Cuma pada saat penandatanganan kontrak itu terakhir saya di Jakarta itu ada juga penerima beasiswa unggulan yang
bertujuan ke luar negeri ya gitu. Kalau nggak salah waktu itu ada ke Belanda yang waktu itu sempat diumumin. Nah terus selebihnya saya nggak memperhatikan datanya seperti apa, tapi itu ada gitu. Cuma memang ke depan sih lebih diprioritaskan untuk dalam negeri sih gitu. Jadi agak sedikit berbeda walaupun LPDP juga untuk dalam negeri itu bisa ya. Cuma kalau untuk BU sendiri lebih banyak di dalam negeri begitu. Oke, makasih Kak. Jadi saya ulas lagi ya, beasiswa unggulan ini bukan untuk mereka yang tidak tidak memiliki biaya untuk kuliah, tetapi untuk mereka yang memiliki prestasi. Betul ya, Kak? Iya, begitu. Dan kira-kira kalau misalnya kita dapat beasiswa unggulan atau kita katakan kita menjadi awardee, itu dapat manfaat apa aja sih Kak? Kalau manfaatnya sih, kalau misalnya apa yang didapat dari beasiswa ya, itu 3 komponen sih kalau mau saya sederhanakan ya, 3 komponen. Jadi pertama itu biaya kuliah gitu. Jadi kebayangkan kalau misalnya kita biaya kuliah sendiri itu kan ya walaupun misalnya tidak menghabiskan banyak uang, tetapi kan setidaknya ketika itu ada yang membayarkan atau ada yang menunjang, itu kan sedikit meringankan beban orang tua atau pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab dengan finansial kita misalnya gitu. Atau kalau misalnya kita bekerja dengan adanya bantuan finansial kan itu cukup bisa menutupi kekurangan gitu. Nah terus yang tadi biaya kuliah ya, yang kedua biaya hidup. Jadi living cost itu diberikan beasiswa unggulan. Kalau tidak salah sih memperhatikan wilayah juga ya. Jadi kayak misalnya Jabodetabek itu dikasihnya berapa dan wilayah yang lain berapa gitu. Itu sih setahu saya. Tapi kalau misalnya ke depan ada kebijakan disamakan, ya bisa jadi gitu. Nah terus yang ketiga itu ada yang disebut biaya buku gitu. Jadi dalam 1 tahun itu kita dikasih anggaran untuk beli buku-buku penunjang kuliah begitu, Pak Sultan. Enak banget ya. Ternyata kita udah dikasih biaya. Alhamdulillah. Ya. Udah dikasih full buat kuliah, lalu dikasih uang jajan dan dikasih uang buku. Gimana nggak menarik, gimana nggak fokus kita buat belajar, bener ya? Iya, kayak gitu. Kira-kira kalau ternyata selama kuliah kita jauh dari ekspektasi, misalnya targetnya penerima beasiswa unggulan itu harus IPK sekian atau gimana gitu. Kira-kira ada ketentuan yang mengikat nggak selama kuliah? Yang pasti sih pertama dari BU sendiri sih benar-benar menjaga mekanisme pelaporan ya terhadap wardinya gitu. Jadi kalau untuk BU sendiri sistemnya itu pengalaman yang sudah saya rasakan ya, maksudnya kalau ke depan bisa berubah kan bisa aja gitu. Tapi yang saya rasakan itu jadi kalau dari pihak BU itu beasiswa atau dana itu langsung turun ke kita gitu. Jadi langsung turun ke kita. Jadinya kita sendiri yang bertanggung jawab. Jadi bukan misalnya biaya kuliah nih, bukan pihak BU yang membayar ke universitas, tapi BU memberi ke kita dan kita yang bertanggung jawab. Nah, makanya kemudian selama kuliah kita harus melaporkan dana yang sudah turun tersebut gitu. Itu ada mekanisme pelaporannya sendiri. Uangnya keluar untuk apa saja, terus pertanggungjawabannya seperti apa. Kalau untuk targetannya IPK itu seingat saya waktu itu ditargetkan minimal 3,25 atau 3,5 gitu. Jadi nggak boleh di bawah itu. Kalau misalnya di bawah itu ada sistem evaluasi dan monitoring yang kalau misalnya 2 semester berturut-turut atau misalnya tidak ada progres kemajuan dari si penerima, itu pihak BU bisa mencabut gitu. Termasuk ketika ketika kuliahnya bermasalah juga itu ada mekanisme seperti itu. Tapi kalau menurut saya itu bukan jadi beban, Kak Sultan, justru itu jadi tantangan tersendiri bagi kita, karena kita sudah menerima manfaat, masa kita tidak produktif untuk bisa mencapai target-target yang sudah ditentukan oleh BU. Sepakat. Penjelasannya brilian sekali. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak. Tadi kan kita berbicara tentang manfaat, apa sih beasiswa unggulan, lalu kira-kira persyaratan administrasi dulu deh, kira-kira biar mendapatkan lolos seleksinya gimana? Ya, kalau untuk persyaratan sendiri sih, kalau menurut saya ada 2 hal ya. Maksudnya ada persyaratan yang itu bisa
mepet-mepet pas sebelum dibuka itu bisa. Ada persyaratan itu yang harus jauh-jauh hari gitu. Nah, saya coba ulas yang pertama dulu. Kalau untuk yang secara administrasi itu bisa kita apa namanya ya, mendadak siapkan itu mungkin kayak ya fotokopi KTP, ijazah gitu kan. Terus apa administrasi berkas yang sifatnya itu sebenarnya kalau misalnya kita sudah lulus ya, kalau saya kan BU yang S2 ya kebetulan Kak. Jadi kalau yang S1 sih ada administrasi yang lain. Kayak misalnya raport dan sebagainya gitu. Nah, itu bisa agak mendadak lah. Tapi kalau yang harus jauh-jauh hari, nah ini yang kemudian perlu dipersiapkan. Ya, yang pertama itu terkait adanya esai gitu. Nah itu juga cukup menentukan ya, karena di situ pihak BU bisa menilai istilahnya isi kepala kita itu impiannya apa, terus ketika sudah menerima itu mau memberikan kontribusi apa terhadap bangsa dan negara. Terus yang kedua itu terkait dengan kalau yang S2 sih ada TOEFL ITP ya gitu, atau bisa IELTS atau bisa apa gitu, itu ditentukan. Tapi kalau dulu saya gunain TOEFL ITP, itu kan harus jauh-jauh hari juga karena sertifikatnya kan juga nggak kemudian cepat keluar juga misalnya dalam 1 atau 2 hari gitu. Terus terkait dengan berkas-berkas yang sifatnya berhubungan dengan studi kita. Jadi kalau di S2 itu kita harus bikin rencana studi, jadi kayak semacam proposal yang masih bisa diperdebatkan gitu, tapi kita sudah menyusun minimal apa yang nanti kita akan tulis di dalam tesis itu sudah tergambar gitu. Dan menurut saya itu yang harus kemudian jauh-jauh hari dipersiapkan sebelum pembukaan baik di batch 1 atau di batch 2 gitu Pak. Oke. Tadi menarik kayaknya perlu membuat proposal, lalu perlu membuat esai. Nanti kayaknya kita perlu ngebahas itu di sesi yang selanjutnya ya kayak. Karena pembahasannya jauh lebih menarik. Oke, berarti seperti itu ya sobat sekalian. Jadi persyaratannya sebenarnya lebih difokuskan rencana kita. Jadi kita pengen kuliah itu tidak hanya sekedar kuliah saja gitu. Oke, tadi kan persyaratan administrasi. Nah sekarang kita pengen tahu nih Kak, tahapan seleksinya gimana? Dari awal sampai misal diumumkan. Jadi tahapan seleksinya hitungannya sih kalau bisa dibilang sederhana ya, karena sampai hari ini update itu mekanismenya masih 2 ya. Jadi 2 jalan. Yang pertama seleksi berkas, tadi meliputi administrasi dan berkas-berkas yang menurut saya itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari gitu. Nah setelah seleksi berkas itu lolos, tahapan kedua itu wawancara ya, wawancara dengan ahli terkait gitu. Jadi kayak misalnya kita mau mengupas tesis apa, itu bisa didatangkan ahlinya dan juga orang-orang yang expert di bidangnya selain juga dari pihak BU-nya sendiri gitu. Nah disitulah kemudian hal-hal yang kemudian ingin kita capai, hal-hal yang kemudian kita ingin lakukan setelah menerima keluar di BU, nah itu akan diuji gitu. Jadi nah setelah itu selesai, kita nanti akan dinyatakan lolos atau tidak. Jadi menurut saya sangat sederhana sekali ya. Jadi terdiri dari 2 jalan ya. Jadi yang pertama seleksi berkas, yang kedua singkatnya wawancara. Walaupun di dalamnya menurut saya lebih dari itu begitu. Dalam tahap wawancara ini ada berapa orang yang mau wawancara kita Kak? Nah kalau dulu seingat saya itu di ruangan itu banyak ya. Jadi kita masuk ke dalam ruangan dan itu banyak banget yang kayak ahli-ahli atau expert-expert di bidangnya gitu yang akan mewawancarai kita. Tetapi pada saat saya dulu diwawancara itu lebih ke 1 orang ya waktu itu. Saya nggak ngerti kayak gimana, tapi di situ kita dieksplor ya apa yang jadi tujuan, motivasi, dan terutama rencana studinya gitu. Oke. Nah kalau tadi kan secara normal orang berjuang. Nah yang paling penting dalam obrolan kita sekarang adalah selain kita mengetahui gimana persyaratannya, gimana tahapannya, kita pengen tahu nih tipsnya, gimana caranya biar lolos gitu. Bisa diceritakan nggak Kak? Oke, yang pertama sih terkait di seleksi berkas dulu kali ya Kak, boleh nggak saya cerita sedikit di situ? Ya, jadi kalau untuk di seleksi berkas sih dulu kebetulan karena saya dapat informasinya cukup mepet juga ya, karena seingat saya dulu saya batch 2 apa ya, yang pokoknya yang Juli gitu. Tapi waktu itu saya udah
keterima di universitas gitu, dan akhirnya saya masuknya itu mahasiswa baru. Nah, mungkin sekedar informasi juga untuk BU itu menerima mahasiswa yang sedang berjalan, Kak. Jadi ongoing gitu. Oh, iya. Kalau nggak salah ya ongoing, tapi semester 2 atau semester 3 gitu. Kalau semester akhir banget itu nggak bisa karena udah lewat maksimal. Ya, di tahun kedua atau semester kedua, seingat saya, nanti update lagi aja informasinya. Karena menurut saya di channel ini kan kita lebih bahas gimana kita lolos kan sebenarnya gitu. Kalau untuk informasi kan googling juga ada, ya kan. Betul. Nah, jadi kalau menurut saya sih kalau di seleksi berkas gitu, ketika pengalaman saya mepet, pokoknya kita maksimalkan sampai detik-detik terakhir itu maksimalkan gitu. Tapi kalau misalnya kita ngerasa nggak maksimal, udah apply aja. Karena kita itu peserta, bukan penilai. Gitu. Dulu saya ngerasa nggak maksimal di bagian esai misalnya, gitu. Atau surat rekomendasi itu saya ngerasa bukan orang yang terlalu struktural paling atas misalnya. Tapi yaudah apply aja gitu. Karena prinsip saya, daripada saya gagal karena diri saya sendiri, mending saya gagal karena penilai saya menilai kalau itu gagal gitu. Jadi kayak gitu untuk berkas itu ya? Percaya diri. Mental yang pertama itu gitu. Terus perlu dikupas nggak, Kak? Misalnya di bagian esai apa yang harus diperkuat? Atau itu nanti di sesi sendiri? Terus di bagian apa yang harus sekilas aja. Oke, sekilas. Kalau untuk di esai ya, kayak misalnya kan nanti biasanya ada tema aku generasi unggul gitu. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau menurut saya di esai itu yang ditonjolkan itu jangan saya unggul, sisi unggul saya di sini, enggak. Tapi keunggulan secara kolektivitas gitu. Kalau dulu saya mengangkat coba tema kepemimpinan, dan saya mencoba mengangkat bahwa yang ingin saya angkat kepemimpinan itu harus baik, itu bukan saya, tapi generasi saya. Nah, di situ kan ada unsur kolektif, gitu. Betul. Nah, artinya penerima award ini dia nggak memikirkan dirinya sendiri, begitu. Kalau yang saya jalani begitu. Nah, terus kalau untuk rencana studi, saran saya, karena saya biasa unggulannya itu S2, itu mending ngambil tema yang sejalan dengan skripsi S1 gitu. Karena nanti kita ditanya itu ibarat sama yang relatif pakar ya di bidang itu, atau dia tahu secara garis besar itu terkait dengan metode apa misalnya tesis atau apa gitu. Karena yang wawancarain kita kan S3 atau profesor gitu. Nah, jadi kalau bisa itu yang sesuai dengan bidang kita dan benar-benar kita sudah ngangkat gitu. Terus kemudian kita nggak kesulitan juga membuatnya. Kayak saya itu dulu tulisan saya tentang hubungannya media sosial ya dengan apa namanya partisipasi politik begitu. Nah, begitu di rencana studi ya udah saya angkat aja tema yang sama tapi pembahasan yang ada sisi berbedanya dari apa. Itu, Kak, gitu. Nah, ada lagi yang misalnya perlu digali lagi, Kak, terkait dengan berkas. Kalau berkas sih sebenarnya kita tinggal menyesuaikan apa yang diminta ya mungkin ya gitu ya. Ya, kurang lebih begitu. Nah, kalau misalnya yang bisa nggak sih saya persingkat bahwa kalau yang diminta A dan kita sudah sesuai A, itu pasti lulus secara administrasi. Bisa dikatakan begitu nggak? Iya. Kalau berkas-berkas yang umum sih iya ya, tapi kalau berkas-berkas yang ada substansinya, ya kalau bisa kita lebih dari standar yang diminta. Gitu ya, karena memang penilaiannya ya debatable ya, jadi memang nggak bisa diukur secara angka. Kalau misalnya TOEFL ITP 500 itu kan pasti kelihatan. Kalau misalnya kita memenuhi berarti layak. Kalau tidak belum layak gitu, betul ya? Oke. Iya. Kayak misalnya ijazah, ya ijazah kita nggak bisa edit dan segala macam kan. Betul. Tapi kalau yang ada substansinya kayak esai dan rencana studi, nah baru kita hiasi lah di situ dengan hal-hal yang standarnya istilahnya lebih daripada yang lain begitu. Nah, tadi menarik nih terkait tips saat interview. Interview itu anggaplah saya misalnya ada nih dari sobat belajar otodidak, Kak, gimana sih dalam kondisi apa kita belum kuliah tapi kita harus membahas proposal kita. Nah, gimana meyakinkan diri kita bahwa kita itu sudah mempersiapkan itu dengan matang gitu? Jadi kalau proposal studi sih sebenarnya buat yang S2 ya. Kalau yang S1 tuh bahkan persyaratan TOEFL aja nggak ada begitu. Jadi
sangat sederhana sebenarnya. Nah, jadi kalau untuk itu, ya gimana caranya agar kemudian kita, yang tadi saya ini kan gitu, kita belum S2 aja kita belum tahu kan, ya kita harus, istilahnya kalau di dunia ilmiah itu preliminary survey. Jadi kita jadi semacam survei kecil-kecilan terkait nanti apa yang bakal kita dapetin di S2 gitu. Contoh saya mau ngambil jurusan A. Nah, kita minimal tahu di jurusan A itu ada mata kuliah apa saja. Gitu kan. Terus secara garis besar itu biasanya kan tiap jurusan itu ada fokusannya masing-masing. Nah, minimal kita tahu. Jadi kita nanti bisa menyesuaikan itu dan kita bisa memperkuat argumen di situ. Begitu. Jadi itu semacam jadi modal kita untuk bisa menyusun rencana studi. Selain kemudian sesuai yang sudah kita pernah tulis di skripsi misalnya. Jadi kayak gitu. Jadi riset kecil-kecilan terkait apa yang nanti kita dapatkan di S2. Bahkan dulu saya pas wawancara itu saya sampai tahu nanti saya mau ngambil pemerintahan ini di jurusan ini. Gitu. Jadi itu jadi kekuatan untuk bercerita lebih banyak. Luar biasa. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Dari awal kita udah dijelaskan sama Kak Fawas tentang tahapan hingga sampai tips-tipsnya, dan kira-kira ada pesan nggak buat sobat sekalian yang mau cari beasiswa, khususnya beasiswa unggulan? Dari Kak Fawas ada yang mau disampaikan nggak, Kak? Ya, kalau untuk terkait beasiswa itu saya selalu termotivasi dengan salah satu buku tentang beasiswa ya. Waktu itu saya pernah baca gitu. Jadi beasiswa itu bukan untuk orang yang untuk orang yang pintar ya, tapi untuk orang yang berusaha gitu. Nah, jadi walaupun tadi BU itu kan untuk orang yang itu ya, cuma kalau menurut saya, kalau saya boleh mengevaluasi diri saya, mungkin saya lebih tepat ke orang yang berusaha gitu. Karena ada beberapa persyaratan yang orang itu kadang minder duluan misalnya. Kadang udah memutuskan ini nggak bisa, ini saya levelnya bukan di sini. Enggak, jadi kita usaha aja, kita ikhtiar, kita maksimalkan gitu. Insya Allah beasiswa itu tidak akan salah memilih URD gitu. Oke, terima kasih Kak. Sangat bermanfaat sekali cerita-ceritanya. Kita berharap banyak teman-teman dari Sobat Belajar Otodidak ini mengikuti jejak langkah dari Kak Fawas ya. Oke, itu saja dari obrolan kita pada video kali ini. Kita berharap semua bisa tetap semangat. Jadi seperti motonya, moto Belajar Otodidak ya, belajar tanpa alasan ya. Jadi kita berharap semua orang tidak terbatas gara-gara tidak ada biaya, tidak ada fasilitas dan lain sebagainya. Kita bisa memanfaatkan apa yang ada. Oke, terima kasih Kak atas sharing-sharingnya. Sukses terus dan nanti berkabar kalau misalnya udah jadi orang sukses ya. Sekarang saya lihat Kak Fawas udah sukses. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.